Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, minasang. Apa kabar kalian semua? Sehat selalu dimanapun kalian berada, mau di Jepang ataupun di Indonesia. Buat adik-adik khususnya yang akan ke Jepang, sedang berjuang, belajar, merubah hidup, mengangkat derajat keluarga. Sehat selalu buat kalian, yang sukses terus. Kita jeda video kali ini, video vlog, video berita lagi ini. Lagi-lagi ada sebuah berita yang mengejutkan tentunya buat aku sendiri dan buat teman-teman di seluruh Jepang juga. Ini ada kasus WNI lagi, warga negara Indonesia ditangkap di Kakegawa namanya. Jadi anak ini ditangkap karena dicurigai, ya, di berita di Jepang di NHK ini masih dicurigai melakukan percobaan pembunuhan dalam insiden penikaman yang ada di Kakegawa di Jepang. Nah, beritanya ini tanggal 28 ya kemarin. Cuman ini kejadiannya ini 18 November. Seorang pria ini umurnya sekitar 24 tahun ya, ukuran Kensuse 20 tahunan lah. Itu masuk ke sebuah rumah dan melukai dua orang lansia, kakek nenek gitu ya. Anak ini melukai kakek nenek ini ya, dan dia ditangkap sama polisi. Tapi anak ini menuding, saya tidak berniat membunuh katanya ya. Tapi dia sudah melukai dua orang ini, memang tidak mengancam nyawa ya. Nah, anak yang ditangkap ini namanya Yogi siapa nih? Yogi Ageng Prayogo. Umurnya 24 tahun, pekerja asal Indonesia, tinggal Chihama, Kakegawa. Jadi dia melakukan kejahatan ini di lokasi yang sama dengan tempat dia bekerja ya. Nah, kejadian ini terjadi itu sekitar pukul 17.15, mungkin masih sore ya, mungkin jam-jam pulang kerja orang. Nah, anak ini masuk secara katanya menekan tombol rumah dan mungkin kakek nenek ini keluar membuka pintu dan dia itu langsung melukai kakek ini menggunakan pisau. Mungkin dia udah bawa pisau dari rumah atau apa, disiapin, dilukailah nenek ini dulu. Nah, nenek ini umurnya 78 tahun. Nah, dia dilukai di bagian lengannya sama kena mukanya. Nah, pada saat itu juga kakeknya ada juga di situ, suami istri ini. Umur kakek ini 81 tahun. Kakek ini juga kena sayatan pada kakek ini itu pada mukanya juga. Nah, setelah itu kakek nenek ini dibawa ke rumah sakit dengan luka yang mungkin tidak terlalu serius, mungkin dengan luka yang tidak mengancam nyawa ya. Nah, jadi kasus seperti ini tuh beda orang, cuman kasusnya ini hampir sama dengan kasus-kasus sebelumnya. Seperti di video gue yang sebelumnya kan ada itu warga Indonesia merampok cewek di jalan itu. Setelah dirampok, diambil dompetnya, setelah dibuka isi dompetnya ternyata cuman 600 yen. 600 yen itu bukan uang yang banyak ya, cuma untuk mengorbankan diri gitu, ngerampok. Ternyata yang uang cuma 600 yen dengan ada dia pernah ketangkap juga di Fukuoka kalau nggak salah waktu itu. Beberapa waktu lalu juga ada kasus WNI itu berantem 3 orang, katanya meninggal 1 orang. Tapi itu dia sama-sama orang Indonesia berantem, ada juga seperti itu. Nah, sekarang ini kasus dibilang perampokan, tapi tadi belum ada dilihat barang yang hilang, mungkin belum sempat ya, mungkin waktu dia melukai kakek nenek ini dia panik dan kabur mungkin ya, makanya belum ada ditemukan barang yang hilang. Tapi ada ditemukan pisau barang bukti anak ini yang jatuh di dalam rumah nenek ini. Sekarang polisi sedang menyelidiki motif kenapa dia sampai melakukan hal itu. Nah, cuman yang selalu bikin aku tuh agak aneh. Kenapa gitu coba? Apa ya? Di Jepang itu ya, hal kriminal sekecil apapun di Jepang itu pasti ketahuan. Ini merampok, melukai itu benar-benar udah masuk kriminal besar ya. Ini sekecil apapun, contoh, lu buang sampah sembarangan, ngerokok di tempat yang bukan tempat ngerokok, itu CCTV itu banyak, orang Jepang juga ngeliatin, itu kena tegur. Urusai itu pasti ditegur sama polisi, bahkan bisa ditangkap. Ngambil barang bekas sembarangan di tempat
bak sampah itu, tempat ngumpul itu barang dibuang, tapi kalian tanpa izin ngambil itu nggak boleh, itu ngambil barang-barang bekas baju apalah pokoknya itu kena ciduk juga itu sama polisi, walaupun itu statusnya barang buangan, itu nggak boleh. Apalagi sampai melakukan kayak gini. Apa anak ini nggak mikir kalau aku melakukan hal ini pasti akan ketahuan, karena ini adalah hal besar, kriminal, bakalan heboh lah se-Jepang ini. Saya pasti akan ketahuan jika melakukan hal ini, apalagi ini menyangkut nyawa. Tapi kenapa anak ini melakukan hal tersebut? Gue sampai pengen ketemu tersangka ini, pengen ngobrol, pengen dengerin ceritanya. Kenapa kamu melakukan hal ini, wahai anak muda? Coba cerita, apa yang mendorong kamu, membuat kamu melakukan hal ini? Apakah butuh uang, stres, atau pengen pulang ke Indonesia, atau pengen apalah gitu? Apa yang membuat kamu begitulah? Apa nih anak-anak kok pengen seperti ini, kok gini ya? Coba kita memprediksi, mungkin si Yoga ini butuh uang. Tapi masa dia itu lagi ngerampok? Pasti ketahuan kan? Atau dia stres pengen pulang ke Indonesia. Tapi masa dia ngerampok? Kalau dia mau pulang, izin sama orang perusahaan, saya nggak kuat, laporlah ke MIAI, saya mau pulang ke Indonesia. Daripada saya melakukan hal aneh-aneh. Itu bisa, tapi mungkin orang perusahaan atau KUMIAI pasti melarang mereka untuk pulang, tidak menyelesaikan kontrak ya. Atau tidak, dia itu kerja di tempat, dia kan kerja di pabrik ini anaknya, dia kerja di pabrik, kumpulin uang, dapat uang beli tiket, langsung pulang ke Indonesia, nggak usah izin apa-apa lah, daripada dia kayak gini gitu loh, maksud gua. Pulang, udah tidak merugikan orang lain yang sampai melukai kayak gitu ya, kalau mau pulang. Kok dia ngerampok ya anak ini? Itulah setiap gue ngelihat berita kasus-kasus WNI yang melakukan hal-hal buruk seperti ini, itu yang bikin tambah marah ke adik-adik yang ada di Indonesia, khususnya tempat sekolahku. Aku kan ada sekolah di sana, itu pasti kena terus itu. Lebih ditekankan, lu kalau mau ke Jepang itu harus begini-ini. Jangan cuma modal bahasa doang, mentalmu, adabmu, otakmu, psikologimu itu harus benar-benar diseleksi sebelum ke Jepang. Jadi jangan cuma mental jago bahasa Jepang, tapi hati kalian pendek, cara mikir kalian buruk, terus berangkat ke sini. Ada masalah dikit atau pengen sesuatu, pengen dihargai, pengen diakui gitu, melakukan hal yang aneh-aneh gitu. Itu kenapa aku itu benar-benar menyaring anak-anak yang harus ke Jepang, yang ingin ke Jepang itu benar-benar disaring. Kemarin di sekolah yang ngelamar itu sampai ratusan, ribuan malah. Tapi yang keterima cuman 40 orang yang keterima, itu karena benar-benar disaring di sekolah. Walaupun punya uang banyak, nge-cash bayar untuk ke Jepang, itu tetap saya coret anak ini, karena kita adakan interview, kita bertatap muka dengan anak ini. Kamu ngapain ke Jepang? Tujuanmu apa? Kita lihat dari tingkah lakunya, cara jawabnya kayak belagu, kayak gini-gini. Oh saya ada uang ini 35 juta, 40 juta saya bisa bayar lunas. Oh, kamu kira dengan uang cash kamu saya terima di sini dan langsung berangkat? Oh tidak, Ferguson, coret, tidak lulus. Makanya kemarin saya pulang ke Indonesia itu merekrut langsung anak-anak ini, biar tidak kejadian kayak gini. Setidaknya kita meminimalisir tindakan seperti ini. Jadi jangan salahkan orang Jepang nanti yang kena imbas itu WNI yang lain. Orang-orang Jepang yang lain yang sering ngebully orang Indonesia atau sering ngolok-ngolok orang Indonesia, ngelihat kasus-kasus seperti ini, itu tambah dibully orang-orang Indonesia, tambah diolok-olok, dirasisin, nggak di-respect di perusahaan gitu, karena kejadian seperti ini. Yang ngerjain satu, yang kena seluruh orang Indonesia yang ada di Jepang. Pasti itu kena itu, pasti disindir-sindir di perusahaan tuh. Kadang saya di sini, lingkungan rumah ini lingkungan rumah tempat saya tinggal ini orang Jepang semua ini. Saya selalu mikir berharap, ya Allah, semoga orang-orang di tetangga saya ini tidak membaca berita tentang Indonesia yang telah melakukan perampokan. Saya akan malu ketika salah satu tetangga saya yang memberitahu saya tentang hal ini. Mungkin pas lagi ngobrol, ini ada kasus ini, ya Allah, malunya itu. Makanya saya pura-pura nggak tahu aja kalau ada kasus ini. Pura-pura, masa? Misal ditanya. Jadi gitulah.
adik-adikku yang ada di Indonesia yang mau ke Jepang itu, kuatkan iman kalian lah ya. Kalian belajar bahasa Jepang sambil kalian berpikir panjang, matang untuk ke Jepang. Ya. Tadinya mau ke Jepang, mau bayar hutang orang tua kalian, mau bayar hutang kalian, mau nebus surat-surat berharga kalian di Jepang, di Indonesia dengan bekerja di Jepang. Kena kasus seperti ini. Siapa yang mau lanjutkan kerjaan? Yang mau nebus-nebus hutang-hutang orang tua kalian itu siapa sekarang kalau udah ketangkap sih? Ayo. Sedih bro denger kayak kasus kayak gini nih. Jadi saya bikin grup di Discord. Di sana itu grup untuk suka duka anak-anak Kensuse yang ada di Jepang. Kalian kalau mau curhat tentang suka duka, keluh kesah kalian selama kalian di Jepang, khusus yang di Jepang, bisa kalian join di grup itu. Ceritakan masalah kalian semua. Mungkin kita bisa bantu. Teman-teman yang lain mungkin bisa kasih saran ya. Kalian bisa pakai username anonim yang kita nggak tahu nama kalian. Ceritakan kalian mau ngerampok, kalian mau apa, kira-kira ada niat buruk kalian di sana. Itu kalian bisa ceritakan di situ. Nanti kita bisa bantu. Insya Allah kita bisa bantu, kita bisa arahkan apalah gitu ya. Oke, join aja di sana. Oke, minasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.